Pembebasan kendaraan karena menunggak cicilan masih terjadi di jalanan. Dilakukan berkelompok penuh intimidasi untuk bisa mendapatkan aset yang diklaim bermasalah. Lantas bagaimana aturan hukumnya? Mendengar debt collector, gambaran yang muncul adalah penagihan utang berbau ancaman dan kekerasan. Kesan negatif ini sedikit banyak telah melekat. Kerap terjadi, seperti Agustus tahun lalu. Bentrokan pecah antara kelompok ormas dan debt collector terjadi di komplek Ruko Cikarang Square, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bentrokan dipicu masalah penarikan atau penyitaan sementara kendaraan yang menunggak oleh sekelompok debt collector. Saat terima kendaraannya disita, sejumlah massa ormas mendatangi kantor debitur untuk melakukan negosiasi. Sayangnya, upaya diplomasi tidak menemui titik temu, hingga berujung pada bentrokan yang terjadi. Juga sempat viral, debt collector terekam sedang mengintimidasi dan berupaya merampas kendaraan milik seorang warga asal Madiun yang sedang berwisata bersama istri dan anaknya di kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Terjadi pada Mei tahun lalu, saat kejadian korban baru saja akan meninggalkan parkiran. Kemudian dihadang 5 orang yang berupaya merampas mobilnya. Ngotot menuduh korban menunggak bayar cicilan mobilnya selama 10 bulan. Tak berhasil merampas mobil, salah satu debt collector kemudian melarikan surat tanda nomor kendaraan atau STNK milik korban. Kasus perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector yang menunggak cicilan masih terjadi di jalanan. Tak jarang, rampasan dilakukan berkelompok dengan kekerasan, dominasi, dan intimidasi untuk bisa mendapatkan aset yang diklaim bermasalah. Nasabah diposisikan lemah, kekuatan dan ketidaktahuan harus bertindak. Hal ini kemudian bisa saja dimanfaatkan oknum yang mengaku mendapat tugas dari leasing atau bank tertentu. Seorang melakukan pembelian dengan cara menyicil atau tidak secara tunai, tidak selesai, maka dia masih ada hubungan keperdataan. Hubungan perdata yaitu perjanjian, perjanjian jual beli dengan cara misalnya mencicil dan seterusnya. Nah, kemudian itu kan ada di ranah keperdataan. Tidak dibenarkan untuk kemudian langsung dieksekusi, ditarik pada saat itu juga, meskipun memang sudah dilakukan penagihan, peringatan dan seterusnya. Apalagi kalau melakukan yang namanya kekerasan. Nah, itu kan akhirnya itu bisa tergolong di dalam tindak pidana kalau melakukan seperti itu. Nah, seharusnya itu ditempuh secara jalur hukum. Kejadian yang di Riau ini tidak bisa dianggap remeh saja, karena ini kan bisa memicu tindakan-tindakan lainnya nanti. Dan saya kira sudah banyak kasus-kasus mengenai debt collector ini yang berujung pada tindak pidana. Nah, kalau dikatakan butuh aturan lagi, sebenarnya saya kira sudah tidak tapi yang diperlukan pengawasan yang ketat secara berjenjang untuk para debt collector ini ke depan. Meneror para debitur lewat media sosial, aplikasi, komunikasi, dan menyebarkan berita palsu terkait debitur pada kerabat pemilik utang. Pengawasan dan pemberantasan terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oknum debt collector perlu menjadi perhatian. Data OJK menyebut, total kredit multiguna yang dilakukan masyarakat sudah menyentuh 1.800 triliun rupiah. Dengan persentase debitur bermasalah sejumlah 3% atau 45 juta orang yang berpotensi kena tagih debt collector. Sejumlah faktor eksternal seperti lesunya pertumbuhan ekonomi, masifnya PHK, dan kenaikan suku bunga juga menambah pelik persoalan hutang piutang di Indonesia. Adrian Ditya melaporkan.